Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Faizatul Mahfirani S dari kelas Agroekoteknologi A NIM 2103110015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum acara yang pertama, mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah yang membahas tentang pengambilan sampel tanah. Pengambilan contoh tanah adalah tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Yang kedua, sampel tanah agregat utuh. Dan yang ketiga, sampel tanah atau contoh tanah terganggu. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sampel tanah utuh atau tidak terganggu adalah sampel tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam kondisi yang tidak terganggu. Pengambilan sampel tanah utuh menggunakan rim baja, jadi kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Yang kedua, sampel tanah agregat utuh adalah sampel tanah yang berupa bongkahan alami yang kokoh dan tidak mudah pecah. Sampel tanah agregat utuh digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilan sampel tanah agregat utuh dengan menggunakan cangkul atau sekop dan harus dijaga agregatnya agar tidak rusak. Dan yang terakhir, sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu yang digunakan untuk menganalisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan dalam pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan menggunakan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar atau untuk percobaan dalam pot dapat menggunakan cangkul, sekop atau pengeruk tanah otomatis, tetapi kedalamannya harus sama, yaitu 0 sampai 20 cm. Penyimpanan sampel tanah harus diperhatikan. Contoh tanah yang disimpan lama pada ruangan yang panas dapat mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas zat mikro. Oleh sebab itu, contoh tanah harus disimpan pada ruangan yang lembab atau kelembapan relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahan suhu min 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama, tabung besi baja, yang kedua, sekop atau cangkul, yang ketiga, pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplek. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah pada sekeliling tabung dengan sekop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah menggunakan pisau mendekati tabung. Yang keempat, tabung ditekan hingga 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung yang lain di atas tabung kedua, masukkan ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung dan tanah yang ada di dalamnya digali menggunakan sekop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung, kemudian potonglah tanah yang kelebihan yang terdapat pada bagian atas dan bawah sampai rata. Hal ini agar tidak terjadi penutupan pori tanah. Pemotongan yang dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau haruslah miring. Yang selanjutnya, tutuplah tabung dengan menggunakan tutup plastik. Yang kesembilan, ulangilah pekerjaan tersebut pada contoh tanah kedalaman lainnya. Dan yang terakhir, pasang label dan catat label serta penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengamatan sampel tanah, dan kondisi lahan. Untuk yang selanjutnya, pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Peralatan yang dapat digunakan yaitu yang pertama, bor tanah, yang kedua, cangkul, yang ketiga, pisau, yang keempat, kantong plastik yang digunakan untuk menyimpan sampel tanah, dan yang terakhir, kertas label dan spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu yaitu yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rumput dan serasa tumbuhan.
Lalu, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar searah jarum jam dan angkat bor apabila sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya, sampel tanah yang diambil menggunakan pisau pada bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam plastik lalu diberi label. Untuk analisis kimia, biasanya diperlukan sampel tanah, komposit, atau penyatuan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Selanjutnya, untuk percobaan pot diperlukan tanah dalam jumlah yang besar, sehingga bisa dilakukan menggunakan cangkul atau mesin pengeruk tanah yang disesuaikan dengan kedalaman yang biasanya 0-20 cm. Selanjutnya, untuk analisis sampel tanah, dikeringkan dan diudarakan dan diayak menggunakan ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Yang terakhir, sampel tanah disimpan pada wadah yang tertutup yang ditempatkan di ruangan yang aman. Sekian video ini yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.